Kali ini aku mau ke daerah Banten. Kasepuhan Cisungsang berada di Kabupaten Lebak, yaitu kabupaten yang berada di ujung selatan Banten. Kabupaten ini juga bersebelahan langsung dengan Sukabumi, Jawa Barat. Nah, Bolangers, Kasepuhan Cisungsang ini ada di daerah perbukitan Banten nih Bolangers. Makanya udaranya sejuk dan pemandangannya keren banget nih Bolangers. Om, gimana Om? Oh, di dunia. Ayo tuh. Ayo. Yuhu! Akhirnya aku sampai juga. Dari sini sudah terdengar suara musik. Ada keramaian apa ya, Bolangers? Oh, itu si Bolang. Itu si Bolang tuh si Bolang dia. Bolang dia. Tahu-tahu masak mau jatah yang kena kami mateng apa. Om, makasih Om. Ya. Yuk, makasih Om. Nah, Cisungsang adalah salah satu kasepuhan yang masih melestarikan tradisi leluhurnya. Keren deh! Salah satunya tradisi penyambutan tamu seperti ini. Angklung yang aku mainkan ini namanya angklung buhun, Bolangers. Ukuran dan suaranya lebih besar dari angklung biasanya. Alat musik ini juga dimainkan saat prosesi adat Serentau. Seru banget, euy! Bolangers, Seren tahun kali ini cukup meriah. Makanya banyak yang dipersiapkan. Salah satunya adalah menyiapkan makanan. Aku mau ikut mencari bahannya dulu di hutan. Bolangers, sekarang aku mau nyari humut nih buat kebutuhan acara. Yuk, di mana yuk? Itu tuh seperti itu nyampe. Oh, gitu ya. Ayo tuh. Setelah berjalan lumayan jauh, sampai juga kami. Ternyata sudah ada Mamang yang menunggu kami. Mamang itu panggilan paman dalam bahasa Sunda ya, Bolangers. Mana tuh? Barang ini. Ini pohon apa? Ini pohon aren. Pohon aren. Ini mau ditebang, Neng. Oh. Ini pohonnya, humutnya mah di dalam. Oh, umutnya di dalam. Iya. Ayo tuh, ayo. Sok, bantuan, aku bantuan. Sok. Bolangers, pohon aren memang banyak manfaatnya. Hampir semua bagian pohonnya bisa dimanfaatkan manusia. Salah satunya bagian humutnya. Ada jatuh nih Bolangers. Sumur aren berada di ujung batang pohon aren yang masih muda. Untuk mendapatkan humut perlu waktu bertahun-tahun. Karena pertumbuhannya lama dan hanya satu kali tumbuh. Ratus deh, Neng. Lapis. Bolangers, ternyata humutnya ada di bagian inti nih Bolangers. Ini berlapis-lapis nih Bolangers. Bukannya harus satu-satu. Di mana? Ayo tuh. Ayo. Akhirnya kami mendapatkan humut arennya. Mana lagi? Ini yang dalamnya aja, Neng. Yang luarnya ini yang udah agak keras. Nah, yang dalamnya aja yang ambil. Nah, itu. Ini mah udah agak kerasnya nih. Cobain ya. Ya, boleh. Bolangers, aku mau nyobain nih langsung. Gimana rasanya, Neng? Mirip kacang. Bolangers, itu hanya kayak kacang. Menurut aku ya, kayak kacang. Cuman kayak agak hambar. Tapi enak ya. Tuh. Berlapis-lapis tuh, lihat. Gimana rasanya? Enak? Enak. Nah, ayo tuh. Wah, makasih
bisanya. Masyarakat di sini biasa memasak secara bergotong royong. Memang seperti itu tradisi di sini, Bolangers. Makanya ruangan ini nggak pernah sepi. Makanannya pun bervariasi, mulai dari nasi hingga makanan tradisional. Sekarang saatnya kita mengolah humut. Kawan-kawan yang lain juga punya tugasnya masing-masing. Awang membantu membuat nasi, Kevin mengupas wortel, sementara Teteh dan Ujang mengupas humutnya. Bolangers, ternyata humutnya harus dipotong kecil-kecil nih Bolangers, kayak gini nih. Tuh. Nah, abis dipotong kecil-kecil, direndam pakai air dingin. Biar nggak hitam ya Bu ya? Biar nggak hitam sama biar nggak pahit. Oh, biar nggak pahit nih Bolangers tuh. Pahit di mamna abeh raos. Biar enak katanya Bolangers. Untuk membuat sayur humut, perlu diberi bumbu untuk menambah cita rasanya. Bolang ayo dipasak humutna. Oh, ayo tuh. Sasarengan ayo. Tumis dulu bumbunya ya. Oh iya, karena memasaknya masih menggunakan tungku tradisional, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar supaya masakan tidak hangus. Bolangers, humut itu biasanya dimasaknya jadi sayur nih. Aromanya wangi banget. Cuman masaknya agak kelilipan nih, soalnya banyak asap nih Bolangers. Waktu memasak humut juga tidak terlalu lama. Dalam hitungan menit, sayur humut siap disantap. Aku cicipin duluan penasaran Wangi Ibu. Nah, sok mangga neng. Bolang tos asak ieu na sok tinggal nggak mah. Bade nyobian tuh Bu. Mangga. Kumaha? Enak Bolangers. Ini tuh teksturnya mirip kayak bengkoang. Nah, rasanya tuh mirip kayak sambal hijau gitu Bolangers, cuman nggak pedas nih. Ini enak banget Bolangers. Nah, humut itu biasanya ada di makan bersama acara serentahun Cisungsang. Pin, hayang Pin. Bolangers, kita lihat lagi yuk persiapan lainnya untuk serentahun. Di desa ini juga ada kegiatan sebelum serentahun dimulai, yaitu mempersiapkan rengkong. Bolangers, aku lagi bawa rengkong nih buat masukin padi nih. Tuh di situ tuh. Itu tuh yuk. Ayo. Nama rengkong diambil dari nama alat yang digunakan untuk memanggul beras yang terbuat dari bambu jenis gombong. Sekarang kita bantu Abah menyiapkan padi dari leit atau tempat menyimpan hasil panen padi. Padi ini akan dibawa secara beriringan Bolangers. Ada yang pakai rengkong, dipanggul dengan bambu, juga ada yang membawa padi dengan bakul seperti ini. Bagi masyarakat Cisungsang, padi adalah tanaman yang dihormati. Karena padi menjadi simbol keberkahan dan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ayo tuh diangkat Teh. Sementara itu, para pemain rengkong juga sedang bersiap-siap nih Bolangers. Kita lihat lebih dekat yuk. Bambu rengkong memiliki panjang 2 meter. Lalu dikaitkan dengan tali ijuk yang sudah diikatkan dengan padi seperti ini. Rengkong akan menghasilkan suara yang unik dari gesekan tali ijuk dan bambu. Karena dimainkan oleh banyak orang, suaranya meriah banget ya Bolangers. Bolangers, kayak lagi nonton konser ya, tapi dengan kearifan lokal nih. Keren banget. Keren ya Tehnya. Suara musik mulai terdengar. Itu tandanya puncak serentahun sudah dimulai. Kami berjalan dari depan gerbang Kasepuhan menuju leit utama.
Masyarakat yang datang antusias banget dengan acara ini. Nah, Bolangers, seperti ini nih acara iring-iringan Serentahun. Seru banget kan? Tuh lihat, dari sana sampai ujung sana banyak banget orangnya. Budaya Serentahun tidak hanya dilakukan di Kasepuhan Cisungsang saja. Namun di daerah Jawa Barat lainnya juga ada loh. Tentu saja tiap-tiap daerah punya ciri khas prosesi upacaranya masing-masing. Nah, Bolangers, ini nih proses pemasukan padi ke dalam leit. Nah, leit ini bisa menyimpan berapa ratus padi dan bisa menyimpan selama bertahun-tahun nih padinya. Jadi awet nih di dalam leit. Bolangers, seru ya berpetualang di Cisungsang. Sambil bermain, aku juga mengenal tradisi yang sudah berjalan dari zaman nenek moyang. Semoga tradisi adat seperti ini akan terus lestari. Bolangers, kegiatanku di Cisungsang masih berlanjut loh. Aku mau cari pengganjal perut dulu ya bersama kawan-kawan dan teteh. Di sini kami harus berpencar supaya lebih cepat dan hasil tangkapannya banyak. Bolangers, hewan kecil yang mau kita cari ini habitatnya ada di pesawahan nih Bolangers. Biasanya bersembunyi di bawah tanaman-tanaman begini nih Bolangers. Hewan yang kita cari ini bergantung pada tumbuhan yang memerlukan air seperti ini sebagai makanannya. Bolangers, mencarinya pun cuma pakai tangan aja nih, sambil meraba ke dasar sawah. Teh, aku dapat teh. Teh. Tutut juga dikenal sebagai keong sawah. Hewan ini memiliki cangkang keras berwarna hijau kehitaman. Sakitnya cukup teh. Cepat, ayo. Asik! Tututnya sudah terkumpul semua. Bolangers, sekarang aku masak tutut awi nih atau tutut bambu. Lihat, kayaknya enak nih Bolangers. Yuk, ayo teh tuh. Nyanyi. Oke. Tutut bambu maksudnya tutut yang dimasak di dalam bambu ya, Bolangers. Bolangers, kita sekarang memasukin tututnya ke dalam bambu nih Bolangers. Tapi sebelumnya tututnya udah kita bersihin nih Bolangers. Sekarang tinggal dimasukin sama bumbunya. Ayo teteh. Ayo. Mana bumbunya? Oke, sekarang waktunya bambu dibakar. Bolangers, ini dibakarnya pakai bambu yang muda nih Bolangers. Karena kalau pakai bambu yang tua, bakal pecah. Nah, ini teknik masaknya mirip sama kayak masak lemang Bolangers. Yuk, masakkan. Proses mematangkan tutut cuma sebentar nih, Bolangers. Angkat yuk. Jadi nggak sabar nih pengen nyobain. Ah, tiga nih kita tasak lah. Tuh, sakit teh. Nyasa apa dia beralih? Ayo tuh. Teh. Sudah. Rasa tututnya bikin ketagihan. Oh iya, Bolangers.
Bolangers. Tutup pastikan dalam keadaan bersih ya, agar lumpur di dalamnya tidak ikut termakan. Bolangers, ternyata rasa tutut ini enak banget Bolangers. Meskipun bumbunya sederhana, tapi pokoknya enak deh. Nah, tekstur tutut ini kayak cumi nih Bolangers, kenyal-kenyal gitu. Ikutin keseruan aku terus ya, ngebolang yuk. Hai teh, ayo. Fadli mana? Itu nah air ininya. Mas, itu Fadli. Kumaha? Mas, gimana? Oh, di bawah. Di bawah. Bentar. Kita coba estafet atau enggak? Di sini kan ada bambu nih. Iya. Nanti kita bersihin dulu, baru nanti tarik ke atas. Tarik. Kita tarik bareng-bareng ya. Iya. Sekali Li. Li, sabar Li. Ya ampun, Fadli. Ternyata Fadli tergelincir dan jatuh. Sabar ya Fadli, kita pasti menyelamatkan kamu. Woi, Fadli. Kalau ya. Dengan sigap, Mas Tio langsung melakukan pertolongan pertama dan mengambil sebilah bambu. Coba gerakin pelan-pelan. Aman kan? Aman? Udah, aman kayaknya. Li. Yuk. Nanti jalannya pelan-pelan ya. Halo, Bolangers! Kali ini aku sedang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat bersama teman-temanku, Ayang dan Fadli. Barusan kami menghadapi kendala, Bolangers. Kendaraan yang kami tumpangi mogok. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mas, ini jenis hutan apa ya? Ini hutan nitrogen atau campuran. Oh, Jadi di sini banyak banget tanaman-tanaman kan. Di sini ada jenis tanaman yang berbeda-beda yang kita temui sekitar sini. Ini hutan lebat juga. Kenalin nih, Bolangers. Ini Mas Tio. Ayo, siapa yang nggak kenal dengan petualang yang satu ini? Hehehe. Di kalangan pegiat alam tanah air, Mas Tio terkenal dengan konten-konten petualangan yang berani dan menantang. Butuh ini nih, kasih tanda. Jadi kita patahin ke sana. Ya. Berarti kita arahnya ke sana. Nanti kalau kita tersesat, kita baliknya ikutin aja arah ini. Ayo, kita masuk hutan lebih dalam lagi. Sambil berusaha mencari jalan paling cepat ke Desa Dampi. Oh iya, di sepanjang perjalanan, kami selalu mengamati semua yang ada di hutan Bolangers. Setelah beberapa kilometer berjalan, kami menemukan salah satu sumber makanan. Budak kelanya ieu keur dibesiekeun, beh teu gatel kitu nya. Lapar teu? Lapar, ieu perbekalan ya, bisa dimakan. Kan oke nya. Heeh. Bolangers, kalau diintip lebih dalam, hutan itu mirip supermarket gratis loh. Semua yang kita butuhkan lengkap tersedia. Ini dia rebungnya, Bolangers. Rebung dapat dimanfaatkan sebagai cadangan makanan. Harendong bulu. Itu rasanya gimana tuh? Manis? Manis. Ini bisa langsung dimakan nih semuanya. Bisa. Cobain. Manis. Harendong adalah buah yang banyak ditemukan di hutan tropis. Buah ini memiliki rasa manis, namun sedikit pahit. Hari semakin siang, Bolangers. Di tengah perjalanan,
Mas Tio memperkenalkan kami dengan salah satu rempah yang sering aku dengar, yaitu honje. Lumayan, bisa jadi campuran bumbu masakan nanti. Hehehe. Ada beberapa di situ, ada yang masih kuncup. Kita ambil aja. Nah, ini ada satu lagi di situ. Warnanya cantik banget ya. Honje atau kecombrang adalah jenis tumbuhan rempah yang cukup populer di Indonesia. Ini salah satu rempah. Honje bisa dibudidayakan dan tumbuh liar. Tanaman ini punya cita rasa yang sangat kuat dan khas untuk dijadikan campuran masakan. Udah cukup, itu ada berapa? Kami mengambil honje secukupnya saja. Cukup. Kami diajak Mas Tio untuk mencari air di antara rumpun bambu. Mas, ciri-ciri yang ada airnya tuh Iya. bunyi Yang pertama, beda. bunyinya beda. Ini kan nyaring. Akhirnya kami menemukan bambu yang ada kandungan air di dalamnya. Pertama, lubangi batang bambu, kemudian ambil bambu berukuran kecil, lalu masukkan ke dalam lubang tersebut. Tunggu beberapa saat sampai air mengalir. Air yang dihasilkan bambu mengandung mineral dan oksigen bolangers, jadi tidak berbahaya saat diminum. Bolangers, ini tuh rasanya seger banget, beda sama air mineral biasa. Baru dah, kita cobain atuh. Cenah hararaus. Cobaan. Gantian. Rasa air bambu sama dengan air minum biasanya. Hanya saja air bambu benar-benar dihasilkan oleh batang bambu yang mengendap di dalamnya. Asyik, kerongkongan kami sudah basah lagi nih. Ayo, semangat terus teman-teman. Ya, Fadli dan Ayang sudah capek bolangers. Mas Tio memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat menentukan tempat istirahat di hutan seperti ini, pilih yang nyaman, jauh dari ranting kayu yang membahayakan, dan aman dari gangguan hewan liar. Mas Tio langsung mengajak kami membuat bivak. Bivak adalah tempat berlindung sementara saat kita berada di alam bebas. Bivak dapat dibuat menggunakan tenda dari kain khusus atau fly sheet bolangers. Bentuknya bisa disesuaikan kok. Kali ini kami membuat bentuk bivak segitiga. Bentuk segitiga dapat melindungi suhu tubuh dan tahan dari terpaan angin. Rekatkan tiap sisi fly sheet menggunakan ranting kayu. Setelah itu, lengkapi dengan daun perdu. Bolangers, daun perdu bisa digunakan sebagai alas tanah saat istirahat nanti. Cuaca di tengah hutan Cicalengka ternyata cukup dingin. Kami perlu membuat perapian. Teman-teman, ayo kita kumpulkan ranting kering. Lalu buat api dengan bantuan getah pinus. Bolangers, aku beruntung banget nih deket pohon pinus, jadi bisa kita manfaatkan untuk buat api. Tuh lihat, langsung gede apinya. Iya, kita deketin begini. Karena ini ada kandungan apa, Mas? Resin, getah resin. Ada getah resinnya nih. Membuat perapian di hutan ternyata cukup penting bolangers. Nggak cuma melindungi diri dari cuaca ekstrim saja bolangers. Api juga dapat menjadi penanda kalau kita tersesat di dalam hutan. Hehehe, kebetulan bolangers, Mas Tio ngajakin aku, Ayang dan Fadli untuk mengolah rebung dan bahan makanan yang kami temukan tadi. Siapkan rebung, lalu iris tipis-tipis. Setelah itu, masak air di dalam bambu dan rebus. Irisan rebung kemudian dimasukkan ke dalam rebusan air, lalu tambahkan potongan umbut dan honje. Tunggu sampai olahan rebung matang. Saatnya makan. Rasa rebung ternyata gurih bolangers. Teksturnya juga enak. Ditambah umbut aren yang empuk dengan campuran honje, benar-benar bikin makan jadi lahap. Meski masakannya sederhana, rasanya tetap enak tuh bolangers.
Bolangers, untuk menuju Desa Dampit, perjuangannya cukup sulit. Kami dihadapkan dengan rintangan selanjutnya, yaitu sungai dengan arus yang cukup deras. Posisi tubuh harus menghadap arus sungai agar kita lebih berkonsentrasi saat menyeberang. Cihuy! Berkat kerjasama yang baik, akhirnya kami berhasil menyeberangi sungai Bolangers. Hore! Mas! Mas! Ada urai, Mas! Itu Mas! Bentar. Oh iya. Ntar tangkap ya. Ya. Emang itu nggak apa-apa? Oh dia mau masuk lubang. Oh Hati-hati Mas! dia masuk lubang. Hati-hati Mas! Oh ini anhidris. Iya, hati-hati Mas! Gak apa-apa, kalau jenis ini memang dia itu ular tidak berbahaya. Dia ular semi akuatik. Biasanya memang dia di dekat sungai seperti ini. Oh, Dan ini gak bahaya, kamu boleh megang kok. beneran? Dari sifat aslinya, memang dia liarnya memang seperti ini. Jadi gak berbahaya, tapi kita harus tahu ya. Maksudnya modelnya seperti itu. Kepalanya lebih kecil, ciri-cirinya. Kemudian ada coraknya sedikit di atasnya. Oh, iya. Tapi teman-teman kalau nggak tahu jenisnya, nggak boleh ditiru ya. Karena ini jenisnya anhidris yang berbahaya, jadi boleh dipegang. Tuh, Bolangers. Jadi kalau kalian nemu ular, jangan asal diambil. Karena kan kalau misalnya nggak tahu itu jenis apa, siapa tahu berbisa ya. Betul. Kalau ini aman, lihat. Mas, ini ularnya mau digimanain nih? Mau Ini lepasin dilepasin lagi aja. Dadah, friends. Yuk, lepasin aja. Yuk, kita lanjut. Yuk, haus. Berapa? Haus. Ini bisa diminum kok. Oh iya. Oh iya, buat kalian yang ada di sungai, jangan sembarangan minum airnya ya. Kalian harus tahu ciri-ciri air yang layak atau tidak layak untuk dikonsumsi. Air sungai yang bisa diminum dapat diketahui dari kondisi air yang tidak bau, tidak berwarna, dan aliran yang bersumber dari tanah. Wah, senangnya Bolangers. Akhirnya kami tiba di Desa Dampit, Cicalengka, Bandung. Desa ini adalah tempat tinggal Ayang dan Fadli. Tujuan kami ke sini yaitu untuk mengantarkan selendang yang akan dipakai kakak untuk acara kesenian. Untung kami datang tepat waktu. Mana baru daftar? Kurang deui teh. Uni, ari si Fadli ka mana? Aduh, kakak mana gitu, aduh. Dik pilarian heula da teh sore atuh. Iya, tuh, ayo. Nya, pilarian. Fadli, buru-buru ka dieu. Iya, samping deh. Hampura kan, dia teh mestinya ngomong. Maafkan kami ya kak, sudah bikin kakak menunggu lama. Selendang ini adalah sebagai pelengkap dalam acara Reak Dugdog. Bertugas sebagai ronggeng, kakak akan menampilkan tarian dengan iringan musik khas Sunda. Oh ya, Bolangers, Dugdog itu adalah salah satu kesenian yang ada di Kabupaten Bandung yang masih bisa kita lestarikan. Seru banget kan? Dogdog dilakukan untuk merayakan momen tertentu, mulai dari hari raya, menyambut tamu, panen raya, dan acara spesial lainnya. Hari ini, Reak Dogdog digelar sebagai wujud syukur warga Desa Dampit akan datangnya musim tanam Bolangers. Alunan musik Dogdog seru sekali Bolangers. Mas Tio juga ikutan Bolangers.